Tanggal 15 Januari sekitar 2.30 dini pagi, warga Sulbar dikejutkan gempa susulan 6,2 magnitudo. Akibat gempa, 2 kabupaten terparah, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene. Gempa yang menyisakan duka mendalam dari korban jiwa meninggal dunia adalah 105 jiwa. Kabupaten Mamuju 95 orang dan Kabupaten Majene 10 orang. Gempa di Sulawesi Barat terparah adalah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Tidak hanya melumpuhkan aspek ekonomi, tapi panjang jalan sekitar 150 km mengalami kerusakan. Sementara data kerusakan rumah terbanyak di Kabupaten Mamuju sebanyak 11.422, rusak ringan sebanyak 5.527, rusak sedang sebanyak 3.844 dan rusak berat sebanyak 2.051. Sedangkan untuk di Kabupaten Majene, rumah rusak 5.929, rusak ringan sebanyak 1.656 dan 1.538 rusak sedang, kemudian 2.735 rusak berat. Kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PKM Muhajir Effendi saat berkunjung di Sulawesi Barat pasca gempa, pengungsi tercatat 91.003 jiwa. Kabupaten Mamuju tercatat sebanyak 58.123 orang. Untuk pengungsi di Kabupaten Majene sebanyak 25.737 orang dan Kabupaten Polman 5.343 orang. Hingga memasuki 69 hari pasca gempa, masih menyisahkan 60% pengungsi masih tinggal di tenda-tenda darurat. Masing-masing kabupaten memaksimalkan anggaran yang ada untuk membangun dapur umum. Utang berjalan tidak soal, asal masyarakat tidak kelaparan. Para pengungsi dan memaksimalkan bantuan logistik dari pemerintah pusat, daerah-daerah luar, dan tentu para donasi dan relawan. Masyarakat Sulbar sangat mengucapkan syukur dan terima kasih di 2 kabupaten. Perhatian pemerintah pusat dan daerah terus mengalir meski harapan masyarakat bahwa Pemprov lah yang harus menjadi garda terdepan, sigap dan tanggap menyalurkan bantuan anggaran agar di pengungsian tetap mengepul dapur umum yang dikelola pemerintah kabupaten. Penderitaan di tenda-tenda pengungsian tentu amat terasa, apalagi jika soal makan minum yang mulai melambat bahkan hampir putus dan harapan menunggu. Kata Gubernur Ali Baal, pengungsi pulanglah ke rumah, malu kita dibantu. Lebih malu yang mana ya, menanti uluran bantuan dari pusat dan luar atau Pemprov yang enggan dan pelit menurunkan anggarannya Pak Gub. Sementara 178 kelompok relawan yang datang ke Sulbar membantu penyelesaian awal dalam penanganan tanggap darurat. Pemerintah pusat mulai dari jajaran menteri pembantu presiden hingga Bapak Presiden Joko Widodo turun langsung melihat kondisi Sulbar dan para pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Dari janji santunan ahli waris korban jiwa yang telah terrealisasi dan bantuan rumah hunian melalui pengganti uang tunai transfer ke rekening, sedikit memberi harapan para korban gempa. Pertanyaannya, harapan dan janji apa yang sudah dilontarkan juga Pemprov? Sejauh ini, kerja-kerja tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemprov termasuk pengelolaan bantuan pemerintah pusat, daerah dan para relawan masih kita pertanyakan. Wajar suara-suara sumbang lantang berkata perlu pengawasan, karena sejauh ini kerja Pemprov dalam penanganan gempa di Sulbar perlu pembuktian pengelolaan yang transparan. Apalagi memang sampai saat ini masyarakat Mamuju belum sepenuhnya melihat keseriusan Pemprov untuk menyalurkan anggaran daerah. Harus diakui dan kita berterima kasih kepada donasi yang datang sehingga setitik harapan ada untuk bangkit. Harapan Pemprov bahwa target di 15 Juli tidak ada lagi warga yang tinggal dalam pengungsian. Tapi jika Pemprov pelit soal anggaran, harapan itu hanya akan menjadi hiasan kata yang mana berbanding terbalik dari pernyataan dengan realitas keseriusan Pemprov menangani masa transisi pasca gempa.
Pemprov Sulbar harus melihat kenyataan bahwa rentang kerugian akibat diperkirakan mencapai 49 sampai 90 miliar. Namun nilai kerugian bisa menjadi lebih besar jika diperhitungkan bahaya lainnya, ditambah dengan adanya gempa susulan di wilayah Mamuju pada tanggal 16 Januari 2021. Kerugian ini hanya berdasarkan simulasi kerugian akibat guncangan gempa saja. Lalu bagaimana nasib para pengungsi yang kehilangan rumah dan masih tinggal di pengungsian? Selama puluhan hari, Pemkab Mamuju terus mendrop bantuan, baik logistik maupun makanan jadi. Pemkab Mamuju masih terus bergerak ke pengungsian, mendatangi tenda-tenda darurat, meski diakui anggaran sudah tidak memungkinkan dan sampai saat ini hanya memaksimalkan pinjaman demi mengepulnya dapur umum para pengungsi. Pemkab Mamuju dan Majene masih terus melakukan koordinasi agar Pemprov Sudi menurunkan bantuan anggaran agar percepatan pemulihan pasca gempa segera berakhir. Ya, semoga saja air mata Gubernur Ali Baal Masdar saat gempa mengguncang Sulbar senilai dengan tetesan anggaran untuk para pengungsi yang belum bisa mandiri sepenuhnya pasca gempa, dan berharap tenda-tenda pengungsian masih mengepul asap dapur umum. Melanjutkan nasib di pengungsian, berharap gubernur terpanggil dan sadar dan memberikan gambaran dan harapan yang pasti. Inilah edisi Manakara Forum menagih keseriusan Pemprov Sulbar pasca gempa di Sulawesi Barat.